Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kita ketemu lagi. Kita bahas sesi berikutnya mengenai bagaimana kita belajar bersama mandiri pangan dengan merancang kebun dapur di dekat rumah kita. Untuk sesi ini kita akan bicara mengenai air, namun mungkin sedikit mengulang apa yang sudah kita bahas kemarin, yaitu bahwa kita kebun dapur ini menggunakan strategi biointensif. Kemarin kita sudah membahas sedikit mengenai salah satu aspek biointensif yaitu tanah, dan sekarang kita akan membahas aspek lain yaitu air. Nah, sesi berikutnya kita akan bahas mengenai tanaman, mungkin sedikit mengenai pengendalian hama, dan pada sesi terakhir adalah tentang desain kebun dan iklim mikro. Nah, sesi kali ini kita akan bicara mengenai air, tapi saya ingin mengulas sedikit yang materi tanah kemarin, karena hal ini penting untuk selalu diingat oleh kita di kebun kita bahwa tanah itu adalah tanah yang hidup, sehingga ada 3 hal yang harus ada di sana. Terus yang berikutnya tidak diinjak. Jadi yang dimaksud tidak diinjak ini adalah di bedengan tempat kita menanam, supaya tidak terjadi pemadatan. Terus kemudian selalu menambahkan bahan organik ke dalam bedengan, ya apakah itu kompos, apakah itu mulsa, yang penting bahan organik, karena nanti akan terdekomposisi menjadi makanan bagi mikroorganisme yang ada di sana juga, dan juga sebagai ruang hidup. Dan yang terakhir adalah jangan biarkan tanah terbuka dan selalu ditutup dengan mulsa. Yang juga mulsanya tentu saja yang paling baik adalah mulsa organik dari daun-daun kering atau jerami atau apa saja. Kalau bisa jangan yang bukan organik. Tapi tidak masalah misalnya Anda tidak punya bahan, misalnya Anda tumpuk dengan batu-batu, itu boleh saja. Karena mulsa ini ada seperti baju untuk menutup tanah itu supaya tidak telanjang. Nah, kemarin bio juga sudah kita bahas, ada mikroorganismenya, ada tempat hidupnya, ada makanannya, bisa dari kompos, bisa dari media tanam, mikroorganismenya bisa mol atau bentuk-bentuk lain yang sudah Anda pijukan, ada mungkin satu merek yang Anda bisa beli, atau mungkin POC yang sudah ada makanan selain mikroorganisme sebagai tambahan. Terus proses dekomposisi, saya hanya ingin mengingatkan, ada dalam proses membuat kompos, apapun metodenya, itu yang penting ada pengudaraan yang baik, kelembabannya terjaga, dan variasi bahan organiknya supaya seimbang antara terutama karbon dan nitrogennya, atau coklat dan hijaunya, satu nitrogen untuk 25 karbon. Kira-kira begitu. Biasanya akan membentuk suhu yang cukup panas, 50-65 derajat Celcius. Tapi ketika kompos itu matang, suhunya sama dengan suhu tanah pada umumnya. Ini yang ulangan. Nah, kita sekarang mulai masuk, ini sedikit. Cara menggunakan komposnya, itu mungkin pada waktu ketika Anda masih membuat awal raised bed, itu Anda bisa ratakan di bagian lapisan atas 1-2 cm. Misalnya kalau bedengan Anda 10 meter persegi, dan Anda punya ember kira-kira dengan daya tampung 15 liter, Anda butuh 6 ember kompos. Itu yang untuk awal. Ketika Anda menyemai, Anda bisa membuat media tanam yang terutama komposnya itu antara 40-60% dari media persemaian. Sedangkan untuk di bedengan pada waktu penambahkan, itu Anda bisa menambahkannya 4 bulan sekali. Selain mulsa yang selalu harus ada, Anda bisa tambahkan ke atasnya bersama arang itu dengan kompos 4 bulan sekali. Atau kalau paling tidak setiap ada batch baru dari sayuran yang annual yang 4 bulan sudah panen, Anda harus ganti, Anda bisa. Nah, untuk kalau Anda mengganti tanaman di bedengan, saran saya itu adalah untuk tidak mencabut sampai ke akarnya. Cukup Anda potong. Kalau memang umurnya sudah tidak bisa lanjut, biarkan akarnya itu ada di sana dan akan terurai menjadi bahan organik atau makanan bagi cacing dan mikroorganisme. Jadi tidak usah dicabut. Misalnya Anda punya kenikir, Anda sudah selesai kenikirnya, Anda bisa potong batangnya,
atau cabai atau terong itu Anda potong saja, Anda bisa ganti dengan tanaman lain. Atau kalaupun Anda ada gulma, rumput sebaiknya tidak usah dipotong, tapi tidak usah dicabut maksud saya, tapi kalau mau potong boleh saja. Jadi tapi jangan dicabut karena akarnya ini kalau dicabut akan merusak struktur tanah. Kalau dicabut ya, jadi seperti hampir sama dengan menyangkul. Jadi lebih baik jangan dicabut tapi dipotong aja. Terutama kalau gulma atau rumputnya belum keluar biji itu. Jadi usahakan segera aja. Kalau sudah keluar biji, ada kemungkinan malah justru dia akan tumbuh di tempat lain. Jadi kira-kira begitu cara manajemen dengan gulmanya. Kalau Anda biarkan juga nggak apa-apa, karena beberapa gulma malah menjadi penghalang hama atau menjadi refugia bagi predator. Tapi kalau mau cabut, kalau mau potong nggak apa-apa juga. Ini ya pilih-pilih lah. Nah, kita lanjutkan sekarang mengenai air. Yang perlu kita lakukan pertama berkaitan dengan air yang ada di kebun, karena bagaimanapun air ini penting bagi kebun kita. Satu hal yang sebelum saya bahas lebih dalam mengenai air itu atau lebih teknis, itu adalah bahwa sebetulnya yang membutuhkan air itu bukan hanya tanaman, tetapi lebih penting adalah mikroorganisme yang ada di sana. Mikroorganisme itu membutuhkan kelembapan untuk dia hidup, dan dia juga membutuhkan air untuk mengolah bahan-bahan organik yang ada di tanah menjadi ion-ion. Sehingga ketika dia sudah diubah menjadi ion-ion, itulah yang akan diserap oleh tanaman. Jadi kemudian dia akan bentuk makanan atau hara yang siap diserap oleh tanaman itu dalam bentuk seperti getah-getah yang akan dialirkan melalui silem dan floem di dalam tubuh batangnya itu untuk disebarkan ke seluruh bagian dari tanaman. Ya, nah untuk itu, untuk mengetahui kebutuhan kita air di kebun itu yang pertama kita harus menghitung dulu berapa curah hujan per tahun. Yang kemudian yang kedua, dalam waktu 1 tahun itu kita mengalami kemarau terpanjang itu kira-kira berapa bulan. Misalnya 8 bulan antara Maret sampai November seperti kita sekarang ini mungkin banyak kemaraunya, tapi ada beberapa bagian sudah sedikit hujan karena ada perubahan musim ya barangkali, tapi paling tidak biasanya begitu. Nah, yang ketiga, luasan kalau kita mau memanfaatkan air hujan ini, kira-kira punya luasan mana air hujan itu berapa? Misalnya kita punya atap rumah, itu berapa luasnya? Sehingga dengan potensi curah hujan yang ada, kemudian luasan itu, kita bisa dapat air hujan itu kira-kira berapa liter. Berapa liter selama masa hujan itu. Nah, sekarang itu sudah disimpan. Sekarang kebutuhan kita untuk air itu kira-kira berapa liter dari kebun yang ada. Nah, dengan begitu kita tahu berapa banyak cadangan air yang diperlukan ketika tidak ada air. Jadi misalnya kita kebutuhan sehari-harinya itu es liter misalnya. Nah, terus kita kalikan selama masa tidak ada air atau tidak ada hujan, itu 8 bulan misalnya, berarti kita bisa kalikan, berarti kebutuhannya kira-kira sekian W liter misalnya. Nah, dari situ dengan curah hujan yang ada, kita bisa ngitung kira-kira kita butuh tangki atau penyimpanan seberapa banyak untuk menyimpan air hujan yang kita gunakan untuk menyiram. Walaupun nanti kita akan bahas, bisa saja sumbernya bukan air hujan. Tapi kalau sumbernya lain, kalau bisa bukan dari hasil beli atau dari PDAM atau dari air yang kita butuhkan sehari-hari, karena itu akan sangat boros sekali. Lebih baik kita, kalau memang bukan dari air hujan, kita bisa manfaatkan air limbah dari rumah kita. Nah, ini ada sedikit gambaran bagaimana itu kalau di daerah-daerah di Jogja ya, di Gunung Kidul itu banyak sekali, itu sudah merancang di samping rumah itu ada semacam bak besar untuk menampung air hujan. Anda bisa pasang di atap itu dengan talang, dan talang itu ada filternya dulu, filternya itu yang baru kemudian masuk ke penampungan. Nah, itu dari penampung itu Anda bisa dibantu dengan pompa kalau ke kebun atau ke rumah, atau kalau dia berada lebih tinggi mungkin tidak perlu pompa. Tapi kalau seandainya tempatnya itu di samping rumah
atau bahkan mungkin kalau di dalam tanah, Anda butuh pompa untuk memompanya ke rumah atau mungkin ke kebun. Nah, Anda bisa membuat penampungannya itu dari bahan-bahan apa saja, terserah sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan yang ada. Kalau apakah menggunakan reservoir beton atau menggunakan fiberglass atau kontainer plastik dari yang biru itu bisa juga, atau kontainer kayu. Tapi kalau sekarang kayaknya kontainer kayu seperti pada gambar ini cukup mahal ya. Nah, ketika menampung air hujan, mungkin kita bisa membuat sebelum difilter itu kita bisa membuat pemilah air hujan, karena biasanya 15 menit pertama sampai 30 menit pertama itu air hujan mengandung beberapa material-material dari udara yang mungkin itu juga bersifat racun. Ya, karena emisi dari tanah atau dari rumah tangga atau dari bahkan industri dan sebagainya kan dia biasanya menguap ke atas. Ketika terpapar hujan kan dia terdorong ke bawah. Nah, itu mungkin kita bisa pilahkan dulu dengan ada gambar dua contoh ini dengan semacam ember kecil untuk memisahkan sebelum dia masuk ke reservoir atau penyimpanan yang lebih besar. Di dalam penyimpanan sendiri kita bisa juga membuat semacam filter, misalnya seperti ini, ada batu kuarsa, ada kerikil batu, kemudian ada pasir yang kasar yang ditempatkan di bawah untuk menangkap endapan dari air hujan. Sehingga nanti yang keluar itu adalah air yang sudah bebas dari endapannya. Dan mungkin kita bisa pisahkan, jadi kita ambilnya dari, kita bisa membuat pelampung seperti itu, sehingga yang kita ambil ada air yang bagian atas, yang tidak ada endapannya sudah. Nanti yang endapannya kita punya saluran lain untuk kita masukkan ke kebun. Nah, ini sedikit menyinggung strategi air yang biasanya disampaikan di PDC, Permaculture Design Course. Itu ada 4 atau 5 hal yang harus ada di dalam desain air dimanapun Anda berada dalam kapasitas apapun, termasuk dalam kebun rumah atau kebun dapur. Yang pertama adalah tangkap, 2 pelankan, 3 sebarkan, 4 simpan, dan yang tambahannya adalah yang ke-5 itu dikonservasi. Tangkap itu artinya kita membuat desain bagaimana untuk mendapatkan dan menangkap air dari yang ada di alam ini tanpa mungkin harus keluar biaya dari rumah tangga. Yang kedua, pelankan. Pelankan artinya berarti kita membuat semacam stopan-stopan, perhentian-perhentian sehingga aliran airnya itu menjadi pelan. Atau alirannya itu dibelok-belokkan sehingga dia kecepatannya berkurang. Yang ketiga, sebarkan. Itu adalah desain bagaimana agar setiap bagian dari kebun, sistem yang kita rancang, itu mendapatkan air secara paling tidak merata. Paling tidak merata. Paling tidak itu berarti mungkin alirkan secara pelan-pelan dan kita sebarkan sehingga semua bagian mendapatkan air. Kalau ada lebihnya, air itu bisa disimpan ke dalam tanah, bukan dibuang. Jadi kalau misalnya Anda buat biopori yang cukup dalam, berarti airnya masuk ke dalam tanah. Di mana di dalam tanah itu akan difilter oleh berbagai organisme yang ada, yang anaerob barangkali, itu sehingga nanti akan muncul sebagai matahari tempat lain sudah jernih. Gitu. Itu termasuk bagian yang terakhir yang konservasi agar kita menjadikan air itu tetap hidup dan kembali hidup terus-menerus. Bukan misalnya kita punya sistem, di sini ada kebun, ada lain, tetapi air itu adalah air yang berbahaya bagi tetangga kita, bagi saudara kita, bagi orang lain, bahkan binatang-binatang yang ada di sana. Seperti yang dilakukan oleh banyak pertanian di kita, itu isinya banyak bagian dari pertanian kita itu yang limbahnya itu mengandung racun dari pestisida dan lain sebagainya. Nah,
Oke ya, sekarang kita bahas untuk memanen. Untuk memanen air hujan, tadi kalau dalam sistem rumah Anda bisa membuat talang-talang dan menyimpannya. Tetapi kalau di kebun, Anda bagaimana membuat landscape atau bentang sehingga Anda bisa menangkap. Oh ya, ya, saya ulang dulu. Matiin dulu ya. Nah, jadi yang dari 5 hal yang perlu kita tadi itu, yang pertama menangkap, melankan, menyebarkan, menyimpan, dan mengkonservasi. Jadi bagaimana kita yang pertama menangkap, mendesain agar kita mendapatkan dan menangkap air hujan. Kita mendesain, mendapatkan, dan menangkap, misalnya tadi ada tangkapan air hujan, tapi sedikit berbeda. Yang kedua, bagaimana setelah kita tangkap, air itu kita alirkan secara perlahan di sistem kita. Apakah itu dengan misalnya membuat stopan, perhentian-perhentian, kolam-kolam kecil, atau singkedan, atau Anda membuatnya berjalannya membelok-belok, meliuk-liuk, sehingga aliran itu berjalan pelan. Yang ketiga itu adalah menyebarkan aliran itu ke seluruh bagian dari sistem atau kebun kita, sehingga semua bagian itu setidaknya mendapatkan air yang merata. Setelah itu kita bisa simpan air itu karena kita sudah tidak butuhkan lain ke dalam tanah. Jadi kita misalnya buat biopori yang cukup dalam kemudian disimpan dalam tanah, harapannya dia akan difilter oleh mineral-mineral, batuan-batuan, dan mungkin juga bakteri anaerob, sehingga itu menjadi mata air tempat lain yang sudah bersih. Jadi tidak memberikan kepada orang lain itu air yang beracun atau mungkin berbahaya bagi tetangga, bagi saudara, bahkan mungkin bagi makhluk hidup yang lain. Karena itu yang terjadi pada seasonal, banyak limbah-limbah airnya mengandung pupuk yang berlebihan atau juga mengandung racun-racun dari pestisida. Kan bahaya itu. Nah, yang terakhir mengkonservasi. Jadi kalau seandainya kita tidak bisa masukkan di dalam air itu, ya kita mungkin bisa mendesain sebuah konservasi dengan mana limpasan-limpasan yang keluar dari sistem kita itu tidak berbahaya bagi orang lain, atau tidak menimbulkan banjir, atau tidak menimbulkan suatu kondisi bahaya bagi makhluk hidup lain. Nah, oke, kita mulai yang pertama, yang langkah pertama tadi memanen air. Kita tahu tadi sudah bahas sedikit bagaimana memanen air dari air hujan di rumah. Tetapi di kebun kita bisa merancang, misalnya kalau kebun Anda itu miring, misalnya terutama, Anda bisa membuat garis-garis kontur untuk menghentikan air dan menyimpannya ke dalam tanah, atau mungkin sering disebut sebagai singkedan. Walaupun tanah Anda datar, Anda juga masih mungkin untuk membuat singkedan-singkedan. Jadi kalau miring sekali, Anda bisa membuatnya semacam terasering atau berundak seperti itu, teras-teras yang apa namanya, sehingga air itu bisa berjalan pelan dan tidak menimbulkan erosi. Nah, ketika lahan miring, Anda selain membuat konturnya tadi dengan dibaca, Anda bisa saja menyusun batu-batu sesuai garis kontur, sehingga secara perlahan-lahan akan terbentuk teras dengan sendirinya ketika Anda apalagi sudah menanam pohon-pohon, seperti pada gambar ini. Nah, ini gambarnya disusun sehingga batu yang apa namanya selaras dengan garis kontur ya. Kalau Anda tidak sanggup untuk bisa, kalau areanya luas, misalnya Anda bisa membuat tangkapan-tangkapan seperti bumerang-bumerang yang bentuknya seperti letter U gini di dekat pohon-pohon. Jadi misalnya seperti gambar ini, setiap pohon ada semacam tangkapan-tangkapan sehingga airnya itu tidak membuat erosi, tetapi akan berhenti pelan, nanti menyerap dalam tanah, sebagian melimpah juga ke bawah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini gambarnya kalau membuat ini misalnya garis kontur. Nah, kita membuat semacam bumerang-bumerang untuk memelankan air hujan sehingga tidak terjadi erosi dan sekaligus menyimpannya ke dalam tanah. Ini gambar lain di sebuah lahan yang ada semacam guludan atau seperti pematang yang diambil tanahnya itu dari singkedan yang digali. Jadi
Walaupun Anda lihat ini tanahnya sebenarnya datar, tetapi tetap saja dirancang supaya air itu bisa berjalan pelan dan tersimpan ke dalam tanah. Nah, ini kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi kalau gambar ini walaupun tidak terlalu miring, Anda bisa membuat semacam kayak selokan yang seiring garis kontur sehingga air itu tersimpan ke dalam tanah. Seperti inilah misalnya gambarannya. Dan Anda bisa menanam berbagai jenis tanaman di guludannya atau di dalam singkedannya. Biasanya kalau lahan besar itu menggunakan E-frame. Kalau besar sekali Anda bisa menggunakan alat seperti laser itu. Waktu saya belajar PDC itu karena lahan 300 hektar itu menentukan garis konturnya menggunakan laser. Kalau pakai E-frame ya lama ya. Kalau mungkin hanya ribuan meter cukup ya kayak E-frame ini. Tapi kalau kebun rumah mungkin tidak terlalu sulit untuk bisa menentukan garis konturnya. Kalaupun memang betul-betul rata, kita malah lebih kreatif untuk bisa membuat singgedan-singgedan supaya air itu kalau apalagi kalau hujan mungkin cukup deras sehingga mungkin airnya menggenang, itu tidak menggenang tapi bisa tersimpan ke dalam tanah. Fungsi di antara fungsi adanya bedengan atau raised bed itu juga salah satu manajemen air supaya air itu tidak menggenang di tempat kita menanam sehingga tapi tersimpan ke dalamnya. Jadi kalau Anda buat misalnya bedengan atau raised bed, mungkin di samping-samping raised bednya Anda bisa gali sedikit sehingga air yang kalau ada di situ bisa jatuh ke bawah dan meresap ke bawah bedengan itu atau ke bawah raised bed sehingga nanti menjadi sumber air lain atau menjadi tanah di situ lembab dan hidup. Ini proses buat sengkedan ya, jadi biasanya digali terus ditumpuk menjadi gulutan, kemudian ditanamin pohon, kemudian yang singkedannya diisi dengan daun-daun kering gitu, dan terus menerus akan digali. Kalau dia menjadi yang ada di singkedan itu daun keringnya menjadi tanah, jadi kompos pada pohon yang ada di guludan, dan terus akhirnya akan membentuk menjadi semacam teras. Jadi teras itu tidak dibentuk secara kaku seperti orang membuat teras di gunung yang kotak dan garis lurus, tetapi mengikuti garis kontur dan terbentuk secara alami secara pelan-pelan. Dan ini adalah gambar mengenai kalau yang berhubungan dengan kemiringan lahan untuk bagaimana kita merancang singkedannya. Jadi kalau merancang singkedan itu bukan seperti selokan begitu, tetapi landai saja yang semakin landai di atas semakin rata, maka singkedannya itu juga semakin halus gitu ya. Potongannya itu Anda bisa lihat gambarnya di sini. Nah, itu strategi bagaimana. Nah, kalau tanahnya betul-betul datar, bisa kita buat landai-landai seperti itu atau buat sedikit lubang seperti pada ini. Kalau seperti di 12 yang bandingannya 12:1 itu, di mana yang gulutan ini adalah raised bed Anda. Jadi air itu akan masuk ke dalamnya. Jadi kalau Anda punya akses jalan yang di samping raised bed, Anda bisa lubangi sedikit di samping raised bednya supaya air itu masuk ke dalamnya. Berikutnya konservasi air. Untuk memanen air, Anda dari air limbah di rumah, kita bisa bagi air limbah itu menjadi dua. Kalau dari rumah, kalau dari kebun mungkin tambah konservasi air kebun. Kalau dari rumah ada yang namanya air abu-abu atau grey water dan ada air hitam atau black water. Grey water itu biasanya air dari sisa cuci piring, cuci baju, atau mandi. Sedangkan yang black water biasanya yang berkaitan dengan BAB dan buang air kecil dan buang air besar itu. Jadi itu dipisahkan. Nah, kalau Anda punya sisa air abu-abu, mungkin Anda bisa membuat banana circle atau mungkin membuat ledokan ceren gitu ya, untuk menampungnya yang nanti bisa kita gunakan airnya itu untuk menyiram tanaman, atau yang pasti jangan menjadikan tempat tersebut menjadi anaerob. Oleh karena itu supaya tidak anaerob, mungkin sering-sering untuk diambil tanah yang mengendapnya sebagai tambahan tanah bagi bedengan. Karena kalau di anaerob biasanya bau. Nah, ini adalah salah satu contoh saringan air di mana ada mineral. Jadi air ini ada inlet di sini, saya gambar supaya lebih kelihatan. Ini ada inlet di sini.
Ya, ini ada air masuk, misalnya dari sini. Ya, ini ada pipanya, terus ini ada semacam peralon yang di lubang-lubang sehingga air keluar. Di sini ada pasir, kemudian ada kerikil-kerikil. Jadi airnya masuk ke sini. Ini ada papan pemisah di bawah, sehingga dia kalau penuh dia akan melimpas ke sini dan masuk ke melalui bawahnya baru ke bagian yang ketiga. Jadi ada tiga bagian di situ. Nah, di atasnya itu adalah tanaman seperti tanaman air, gelagah, dan sebagainya yang membantu memfilter air. Sehingga kemudian setelah dia melewati dari sini, dari bawah sini naik, terus turun lagi, terus naik, baru di sini ada pipa yang difilter lagi untuk keluar. Di sini ada semacam apa namanya, kayak bak kecil yang kemudian memisahkan air sehingga air yang keluar di sini sudah terfilter dengan baik, yang itu baru kita kirim ke kebun. Kita bisa tanam yang di atasnya ini misalnya enceng gondok, kalau airnya cukup banyak, atau alang-alang, gelagah. Terus ada tanaman-tanaman lain yang mungkin bisa jenis Scirpus, Scoenoplectus, saya malah belum tahu yang ini, baru baca kemarin. Tapi ya biasanya saya pakai enceng gondok, alang-alang, bahkan mungkin akar wangi karena akar, dan juga kangkung ya. Kalau air hitam atau black water yang dari misalnya toilet, kita bisa menggunakannya mungkin seperti septic tank, seperti bejana berhubungan yang ada pemisahannya di bawah dan di atas ini, seperti mirip dengan yang tadi, di mana dia akan masuk itu di sini terendapkan sampai dia penuh, dia baru masuk yang bagian kedua, terus melalui yang bawah ini lagi. Kemudian dia dialirkan di sini airnya, jadi ini endapannya di sini selurinya tetap bertahan, airnya itu endapkan di bawah, di mana di atasnya kita bisa buat semacam bedengan khusus lah. Dan ini ada kerikil-kerikil yang menyaring airnya itu sebelum dibuang ke tempat lain atau mungkin di kolam yang lain. Kalau dulu di Bumi Langit kita punya biodigester yang mengambilnya gasnya untuk seperti ini, ada macam pembuangan amonianya, gasnya itu untuk digunakan sebagai biogas atau sebagai alat masak lah, sumber energi masak. Nah, itu kira-kira tekniknya sederhana untuk bisa memanfaatkan air limbah, terutama air abu-abu. Kalau yang air hitam ini memang butuh strategi yang lebih rumit lah ya, karena memang ada risikonya, soalnya ada toksin yang mungkin bisa saja kita terpapar olehnya. Jadi supaya ini juga investasinya cukup lumayan. Berikutnya adalah ketika kita sudah punya air dan kita ingin menggunakannya sebagai penyiraman ke kebun kita bisa menggunakan beberapa strategi untuk bagaimana menyiramnya itu efektif dan efisien. Misalnya saja menggunakan irigasi tetes. Seperti gambar inilah cara yang paling sederhana. Kita gantungkan ember, kita masukkan, kita ada selang yang mengalir ke bedengan, di mana di dalam selang itu ada lubang-lubang yang langsung mengalir ke tanah di bawahnya mulsa. Tidak di atasnya mulsa, tapi di bawahnya mulsa. Karena yang membutuhkan air ini adalah mikroorganisme di bawah yang tinggal di akar-akar tanaman yang akan membantu proses memasak makanan yang disediakan pada tanaman. Bukan daunnya untuk kelihatan segar, bukan. Kalau daun membutuhkannya sinar matahari dan karbon dioksida untuk fotosintesis. Jadi bukan daunnya yang membutuhkan, tapi akarnya. Atau lebih tepatnya tanahnya yang di sana ada mikroorganisme. Nah, ini contohnya tadi selangnya itu ada lubang-lubang langsung ke akar tanaman sehingga langsung direct ke tanaman yang membutuhkan. Seperti ini misalnya gambarnya. Kalau dia bentuknya pohon mungkin melingkar di bawahnya dan ada lubang di 4 titik supaya relatif akarnya itu mendapatkan air yang merata. Ini cara yang pertama yang disebut drip irrigation atau irigasi tetes. Cara yang kedua adalah perembesan, misalnya membuat botol yang di lubang-lubang, kemudian ada kita simpan air di dalamnya sehingga airnya itu merembes
keluar dari botol pelan-pelan. Atau misalnya bentuknya kalau pohon bisa berupa biopori yang agak besar dan diisi daun-daunan atau daun-daun rontok dan diisi air, kemudian air itu merembes, atau kalau hujan dia akan kemasukan air dan merembes sehingga bisa dimanfaatkan oleh akar tanaman. Misalnya di contoh ini kedalaman 1 meter ya, dengan diameter 10 cm. Anda bisa membuatnya kalau ini dengan semen, misalnya di atasnya ada semennya, mungkin Anda bisa membuatnya dengan pralon atau membuat plastik yang plastik kerupuk yang panjang itu terus dilubang-lubang, jadi bisa macam-macam. Mana nanti di dalamnya diisi kerikil, diisi daun-daun itu untuk memfilter airnya. Nah, ini adalah satu gambar yang saya ambil dari internet membandingkan antara penggunaan air dan keefektifannya antara 3 cara dari irigasi. Yang pertama yang namanya pakai semprotan pakai selang itu atau pakai sprinkler yang muter-muter itu kalau di kebun itu memang airnya dapat semua tanaman dapat, tetapi dia tidak bisa sampai ke bawah airnya, hanya di permukaan. Sehingga akar-akar yang di bawah malah tidak dapat airnya. Nah, gitu. Sedangkan kalau pakai drip irrigation karena dia langsung di atas tanah tempat si tanaman itu tumbuh, maka dia airnya lebih bisa meresap ke bawah. Sedang yang ketiga, kalau kita menggunakan tadi kayak biopori atau misalnya dengan botol rembesan, itu lebih sedikit airnya, tetapi lebih efisien, jadi tidak banyak menggunakan air. Jadi kalau dilihat dari sini yang kayaknya paling baik adalah yang dengan drip irrigation. Tetapi kalau kita berada di tempat yang kering, drip irrigation ya hampir sama fungsinya dengan yang rembes tadi, karena pasti kita terpaksa harus berusaha membaginya secara merata tanaman-tanaman kita. Nah, ini seperti ini yang rembesannya, biasanya akar tanaman akan menempel ke mungkin ada yang namanya olah atau seperti kendil begitu yang kecil yang dimasukkan ke dalam tanah. Ini kalau dihitung misalnya satu kendil itu ditempatkan di antara tanaman, atau kalau kita punya bedengan yang melingkar, satu kendil di tengah dikelilingi oleh beberapa tanaman kecil gitu atau shrub gitu ya, semak, atau mungkin kalau dia berupa pohon mungkin kalau pohon itu bisa dikelilingi sampai 4 kendilnya itu. Tapi kalau dia adalah tanamannya agak tinggi, mungkin 4 tanaman bisa. Kayak contoh. Nah, ini cara lain dari irigasi yang sudah pernah saya pakai di Solo waktu beberapa tahun yang lalu, dan teman saya di Jogja akhirnya juga pakai, itu yang namanya wicking. Kebetulan saya nggak nyimpan videonya lagi. Kalau di YouTube banyak sekali Anda bisa cari wicking bed. Itu di mana airnya itu disimpan di bagian bawah dari bedengan atau raised bed. Jadi kalau misalnya Anda sudah punya kolam dan Anda ingin menjadikan menjadi raised bed, itu malah dengan bagus sekali Anda bisa masukkan pipa dengan lubang-lubang di bawah, kemudian Anda masukkan kerikil dengan tinggi tertentu gitu, misalnya 20-30 cm, kemudian Anda kasih kain, dan Anda baru dan Anda kasih lubang di ini yang bagian kuning ini adalah lubang supaya ketika Anda isi air itu kalau lebih dia akan melimpas keluar. Nah, itu seperti saluran nguras itu, jadi tapi agak ke atas. Nah, kalau misalnya dia adalah bak mandi atau kolam. Nah, di atasnya baru kita isi kompos dan media tanam. Ini ada lubang sedikit untuk tadi kayak kompos support atau worm feeder untuk ngasih makan cacing. Nah, di situ kita bisa tanam. Nah, kita isi air itu dari lubang sini, dari pralon, nanti dia akan mengisi bagian bawah ini sampai penuh. Dan itu bisa 2 bulan, 3 bulan, itu airnya tidak habis, kan, dan airnya merembes ke atas. Sehingga si tanaman itu bisa mendapatkan air tanpa kita harus menyiram dari atas. Ini yang paling efisien dibanding yang 3 cara yang tadi. Ini ada pot-pot pun bisa ada yang sudah seperti wicking tadi, yang sub-irrigated system. Kalau ini adalah gambar
cara yang paling mudah menggunakan botol yang dipotong, dan dibalik, dan di bawahnya diisi air, itu seperti sub-irrigated system atau wicking system. Seperti ini gambarnya, misalnya botol 2 literan itu dipotong, kemudian dibalik, kasih sumbu dari kain atau mungkin sumbu lainnya. Nah, nanti kita bisa tanam tanaman, ya katakanlah tanaman-tanaman seperti sawi atau mungkin bayam, itu masih mungkin. Atau kita bisa membuatnya dengan ember tumpuk yang dilubang, gitu ya, bisa juga sebagai contoh. Nanti di atasnya nanti ditutup lagi tanpa harus memberi mulsa gitu, misalnya, atau dengan mulsa lebih baik sebetulnya. Atau kita merancang sendiri dengan barang-barang bekas pot atau apa, di mana di bawah potnya nanti kita kasih tempat untuk menyimpan airnya. Di sini kita, di dalam sini kita bisa kasih kerikil-kerikil, ya, kerikil-kerikil, sehingga airnya nanti itu sekaligus menahan ember yang di atas. Ini juga cara wicking juga seperti ini juga, atau self watering system. Nah, ini juga. Cara terakhir yang ini mungkin ekstrim, tetapi masih mungkin dilakukan, karena pengalaman saya memang kalau dia tidak terik sekali, mungkin tidak banyak air yang menguap. Tapi kalau dia cukup terik, air akan menguap, nanti akan menetes, seperti distilasi, seperti ini gambarannya. Jadi air itu akan menguap karena sinar matahari, menempel pada dinding botol, kemudian menetes ke bawah. Jadi sangat sedikit air yang akan menetes, tetapi mungkin saja cukup bagi tanaman yang memang tidak memerlukan banyak air. Ini adalah contoh bedengan yang nanam tomat dengan mulsa yang cukup tebal dan dikasih cara irigasinya seperti distilasi ini, solar water distillation. Ya. Nah, bagaimana dengan merancang kolam di kebun rumah? Kolam di kebun rumah itu bisa saja kita rancang tadi kaitannya dengan memanfaatkan limbah air abu-abu, atau mungkin atau juga saluran tambahan bagi limpasan air hujan, dan tabungan pertama untuk sumber irigasi. Tetapi mumpung ada kolam, supaya juga tidak menjadi sumber nyamuk, kita bisa taruh ikan di dalamnya, baik ikan lele atau ikan nila misalnya. Tapi jangan campur nila sama lele, kecuali Anda masukkan nila ketika nilainya sudah berumur cukup besar, baru masukkan lele kecil. Nah, nanti itu akan membantu nilainya dalam menseleksi anakan, ya. Tapi jangan campurkan langsung sama-sama. Kita bisa merancang kolam, apakah itu menggunakan, tetapi di kolam itu sebisa mungkin kita bisa rancang pinggirannya bisa kita tanam dengan misalnya ini kita bikin kayak semacam kayak terpal gitu, yang kemudian ada bagian di pinggir yang agak dangkal, di mana kita bisa nanam beberapa rumput-rumputan atau mungkin tanaman-tanaman air yang mengapung, azula dan sebagainya, sebagai sumber makanan ikan. Nah, kalau kita lihat dari atas, misalnya ini adalah limpasan atau buangan air abu-abu dari rumah, kita tampung sementara di sini dengan beberapa tanaman air, termasuk gelaga, mungkin enceng gondok. Dan ada filter pertama, misalnya kita isi dengan kerikil, yang kedua misalnya dengan arang, yang ketiga misalnya dengan ijuk atau batu, atau lebih banyak lagi, ada sampai 4, boleh saja, baru kita masukkan ke kolam, dan limpasannya nanti ke sengkedan yang masuk ke dalam tanah, dan ini bisa menjadi sumber air bagi irigasi kita. Sekaligus kita pelihara ikan, ya mungkin ada 1 atau 2 ekor bebek yang dipaker. Ini contoh lain, desain di mana ada kolam kecil di belakang rumah, yang setelah yang menggunakan air dari sisa cuci baju dari mesin cuci. Jadi ketika sudah membilas, mungkin kalau air ketika nyucinya tidak dipakai, tapi ketika membilas mungkin di sini ada tong kecil untuk memfilter airnya sebelum dia masuk ke kolam.
Nah, setelah masuk kolam ada beberapa tanaman yang memfilter dan mungkin ikan digunakan sebagai indikator kesehatan air. Jadi, oh ikannya masih hidup, berarti kemungkinan masih sudah aman untuk digunakan untuk tanaman. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan mengenai air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.